dengan pikiran dia yang berlarut-larut seperti itu, akhirnya dia bunuh diri tuh. Dia bunuh diri dengan cara dia menceburkan dirinya ke Kalimalang tersebut. Gitu. Dia mendengar suara tangisan seperti tangisan Sarah yang sebelumnya dia pernah dengar. Jadi kakaknya tuh pernah dengar dia nangis saat waktu itu putus. Nah, sepulangnya dia beli makanan, tiba-tiba di balik pohon dia lihat Sarah. Si Sarah ini dengan tampilan yang serba putih tuh, rambutnya menjuntai, dan si Sarah sambil nangis dan bilang ke orang itu, ke mas-mas itu, dia bilang, tolong saya mas, tolong saya, tolong, dia harus bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gue Pitung di ngobrol.com. Tentunya gue di sini nggak sendiri, gue juga bersama dengan Bang Jambe. Ya. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga senantiasa teman-teman subscriber semua selalu diberikan kesehatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini gue podcast tentunya di bulan suci Ramadan ya. Dan gue juga beserta tim ngobrol.com maupun dengan Bang Jambe mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga teman-teman semua yang berpuasa, semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilancarkan puasanya dari awal puasa hingga nanti sampai akhir atau sampai hari raya Idul Fitri semua. Pada kesempatan kali ini gue akan bercerita juga nih dengan Bang Jambe, yaitu ada kiriman nih dari subscriber lah. Tuh. Tapi subscriber ini nggak mau disebutin ya Bang ya? Iya, jadi namanya ya Bin Fulan aja. Bin Fulan lah intinya. Jadi beliau nih nggak mau disebutin ceritanya, cuma beliau insya Allah sudah mengizinkan sudah mengizinkan ceritanya diceritakan. Ya kurang lebih ya, nanti ceritanya akan gue kupas nih ya bersama Bang Jambe tentunya ya kan. Nanti ya tinggal kalian simak ya, aja nanti ceritanya dari awal sampai akhir. Pokoknya intinya yang bisa kita kasih tahu Bang ya, ceritanya itu dia itu tentang kehidupan juga sih, tentang ibaratnya percintaan. Memang sih paling utamanya juga tentang percintaan ya. Yang kedua tentang keluarga juga, karena ya beberapa itu nggak direstuin ya Bang. Betul. Jadi pada intinya beberapa hari yang lalu kita dapat kiriman email itu ya, dan kita udah baca berdua tuh. Ya sebenarnya cerita ini ada sedihnya, ada seremnya. Jadi pada intinya tentang arwah gentayangan lah ya. Arwah gentayangan. Betul, gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu deh ceritanya. Nanti sebelum gue ceritain jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com nantiasa selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat dan juga senantiasa bisa teman-teman ambil positifnya, teman-teman buang negatifnya. Gitu. Mari sama-sama kita dengarkan cerita dari Bang Jambe. Anak putu dan istana Maramu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu kedatangan kuasa sebab sing duwe jiwa manusia iku bakal sedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini teman-teman, pada kesempatan ini gue akan coba menceritakan kisah yang udah lama terjadi semua tuh. Dan cerita ini kenapa gue coba ceritakan, karena memang cerita ini banyak banget mengandung makna lah buat kita semua gitu.
Dan di satu sisi udah dipesen sama si penulisnya, dia nggak mau nyebutin namanya gitu, karena lain hal banyak yang dia jaga untuk nama baik atau apapun itulah, dia bilang. Pada tahun 2005 itu ada seorang perempuan bernama Sarah. Ya, jadi Sarah ini tinggal ya di salah satu kota Jawa Barat lah. Ya mungkin kalian nanti juga akan bisa nebak-nebak sendiri. Ya. Dan di sini Sarah ini sebenarnya bisa dibilang perempuan yang nurut sama keluarga tuh. Ya, pekerja keras juga, Bang. Pekerja keras, nurut sama keluarga, dan Baiklah anaknya. dan sebenarnya secara basically dia memang baik lah gitu. Cuman ada satu peristiwa yang di sini akan gue ceritain gitu. Dan di sini cerita awalnya itu Sarah ini memiliki seorang pacar tuh. Pacarnya ini dia itu berhubungan sudah cukup lama, dan namanya berhubungan lama kan pasti ada tujuan ya tuh ya. Dimana tujuan itu untuk menikah. Di sini cowoknya ini namanya dia Sarmin. Sarmin, dan si Sarmin ini memang bisa dikatakan cinta banget nih juga sama si Sarah. Cinta mati lah. Udah ya, makanya sampai mereka niat untuk menikah tuh. Dan di salah satu cerita yang ditulis sama si Fulan ini, mereka tuh sebenarnya udah coba ngumpulin uang tuh buat menikah, karena kan menikah itu bukan perihal yang simpel aja gitu lah. Walaupun kita nikah KUA doang atau apa, kan kita juga butuh biaya. Ya. Nah, mereka ini udah menabung tuh sebenarnya untuk biaya menikah nantinya gitu loh. Sebenarnya kedua keluarganya udah tahu kalau misalnya mereka udah pacaran lama dan mereka udah ada ke arah menikah. Ke jenjang yang lebih serius. Betul. Nah, namun ternyata ada masalah nih tuh yang terjadi di antara keduanya ini saat mereka ingin memutuskan untuk menikah. Jadi si Sarah ini memiliki 3 atau 4 saudara gitulah ceritanya. Saudara kandung. Iya. Dan si Sarah ini masih punya kakak nih tuh yang belum nikah. Jadi bisa dibilang ada beberapa adat di mana kalau misalkan kita mau menikah itu nggak boleh ngelangkahin saudara yang belum nikah gitu. Dan si Sarah ini punya kakak namanya Tarjo. Si Tarjo ini bersikukuh nggak akan merestui hubungan mereka kalau misalkan dirinya belum menikah. Dan akhirnya ini kan satu masalah nih tuh buat hubungan mereka ya kan. Karena di satu sisi mereka nih udah ngumpulin duit yang dimana uangnya buat menikah, dan ternyata ada hambatan seperti ini. Dan akhirnya mereka coba musyawarah lah nih si Sarah sama si Sarmin, gimana ya maksudnya biar kita tuh bisa ke jenjang menikah tuh lebih cepat, nggak harus menunggu ini kan kita nggak tahu nih si Tarjo ini menikah kapan. Ya, karena belum ada kepastian juga. Belum ada kepastian. Betul. Dan akhirnya coba si Sarmin coba ngobrol nih, datang ke keluarganya si Sarah, coba meminta izin agar direstuin lah, baik-baik lah ya. Namun balik lagi tuh, karena memang secara awalnya si Tarjo ini udah nggak merestui. Saat si Sarmin ini meminta restu kembali, ternyata nggak direstuin juga tuh. Tetap sama keputusan awal si Tarjo. Betul. Di sini Sarmin cukup berpikir keras, gimana ya gitu. Dan akhirnya si Sarmin ini tiba-tiba coba memutuskan hubungan dengan si Sarah. Ya, dengan keluarga Sarah pun. Ya.
dia berpikir gue udah coba melamar, tapi kok jadi kayak gini gitu, kasarnya ditolak lagi. Karena memang si Sarah ini udah coba meminta terus sama kakaknya, kalau misalkan gue nggak boleh nikah, ya lu kapan nikah gitu loh. Dan ada satu kejadian yang dimana sebenarnya kenapa mereka ini pengen buru nikah tuh. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang ya hal yang gua nggak percaya sih, maksudnya percaya dalam arti kaget aja gitu. Ternyata si Sarah sama Sarmin ini saat pacaran tuh sering melakukan hubungan suami istri tuh gitu. Jadi terjawablah kenapa sih Sarah minta buru-buru dinikahin. Ngempet aja nih ya, karena jatuhnya kan gue udah kasarannya udah lu pake nih, udah nggak virgin lah intinya. Iya, jadi ya udah lu harus nikahin gue. Nah di sini sebenarnya si Sarmin ini mau bertanggung jawab tuh atas apa yang dia udah berbuat. Namun karena udah berkali-kali, nggak cuma sekali tadi ya, udah sempat beberapa kali datang untuk minta restu dari orang tuanya, sebenarnya monggo-monggo aja, cuman dari si kakaknya ini, si Tarjo nggak bener-bener nggak mau merestuin gitu loh. Karena dia berpikir siapa namanya Tarjo ini akan dijadikan wali nikah tuh. Jadi bisa dikatakan si Sarah ini udah nggak punya bapak, anak yatim lah. Jadi bisa dikatakan walinya kan nanti si Tarjo. Makanya dia nggak bisa. Di sini tuh kejadiannya dalam arti si Sarah putus asa kan. Karena si Sarah ini kan udah rasanya udah nggak feel lagi kan, dan dia berputus asa tuh, kenapa gue mau nikah aja nggak boleh, dilarang-larang gitu. Sedangkan gue udah kayak gini nih gitu loh. Bener-bener udah tanggung lah. Iya, dia putus asa tuh akhirnya. Di sini dia jadi yang stres lah bisa dikatakan. Jadi banyak pikiran, lebih banyak diem, lebih banyak murung. Pokoknya berubah lah, yang tadinya dia orangnya ceria, periang terus yang berubah jadi ya bisa dikatakan stres, patah hati lah ya. Karena kan yang tadinya mau nikah jadi nggak jadi nikah. Benar. Dan udah nggak jadi nikah, si cowoknya malah mutusin si Sarmin ini gitu loh. Dan ternyata yang bikin ngenes lagi, Sarmin ini pulang kampung dan menikah dengan orang lain tuh gitu. Jadi udah nggak jadi nikah, si Sarminnya malah nikah dengan orang lain. Karena mungkin menurut pikiran Sarmin, buat apa gue terus-terusan Betul. coba berkali-kali berulang-ulang. Dan akhirnya pun si Sarmin ini malah pertama mungkin ya dia ngabisin waktu. Betul. Ya kan, yang ngabisin tenaga dia lah, pikiran dia semua, tapi hasilnya nol. Betul. Sama aja ya. Makanya Sarmin mungkin ya dari pikiran dia lebih baik gua udahlah cari yang lain. Betul. Akhirnya si Sarmin ini pulang kampung, ternyata menikah tuh. Jadi ketika Sarah tahu si Sarmin ini nikah, tambah hancur kan. Nah di situ si Sarah udah nggak punya apa ya, semangat hidup tuh. Ya bahasanya support hancur, system lah dia. Ya udah hancur karena di sini dia udah nggak punya semangat lagi, karena harapan dia untuk menikah tuh udah pupus. Jadi yang Sarmin udah nikah lagi, sedangkan diri dia ya udah merasa gue udah nggak feel lagi. Iya, udah gitu. Menyerahkan seluruh hidup dia kepada si Sarmin. Iya, karena dia udah beranggapan si Sarmin akan tanggung jawab. Iya, gitu kan. Bener-bener pure lah. Ternyata sebenarnya fakta. Setelah kejadian itu berangsur-angsur tuh si Sarah ini mulai menjalankan hidup dia lah ya. Menjalankan hidupnya dengan keputusasaannya dia. Iya. Dia rumahnya tadi kan gue bilang di bilangan Jawa Barat inilah ya. Ternyata rumahnya dia tuh nggak jauh dari Kalimalang tuh. Kalimalang yang bisa kita lihat di pinggir jalan itu. Banyak lah Kalimalang tuh dari apa ya, ujung awal daerah BKT pun masih Kalimalang sampai daerah Bekasi. Banyak lah intinya. Kalimalang tuh. Pokoknya di daerah Kalimalang rumah dekatnya. Kalimalang lah pokoknya. Dia sempat berpikiran, apa gua ngakhirin hidup gua aja ya?
karena gue udah nggak punya semangat hidup lagi, karena gue nggak punya tujuan hidup lagi. Betul. Dengan pikiran dia yang berlarut-larut seperti itu, akhirnya dia bunuh diri tuh. Dia bunuh diri dengan cara dia menceburkan dirinya ke Kalimalang tersebut. gitu. Karena kan ya Kalimalang mungkin kita lihat ya cetek atau nggak dalam ya, ternyata dalam tuh. Ketika kita nyelam aja ke dalam bang, itu udah pusaran bang. Betul. Yang bisa narik ke seorang ketika masuk ke dalam. Nah setelah itu dia meninggal kan. Dia meninggal dan akhirnya keluarganya setelah kepergian dia pergi itu sebenarnya dia niatnya untuk ke rumah temannya bilangnya. Bilang ke keluarga. Cuman pas balik ke rumahnya kok nggak balik-balik ini orang gitu loh, sampai malam nggak balik-balik, oh mungkin nginep. Cuman dia nggak menyebutkan temennya siapa. Dan setelah itu keluarganya nyari-nyari dia tuh. Nyari-nyari dia dan akhirnya nggak ketemu-temu kan. Nggak ketemu-temu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai akhirnya dia coba minta tolong polisi lah intinya. Mencari anaknya yang hilang, ibunya, dengan nangis-nangis dia coba nelpon polisi, ngasih tahu polisi kalau anaknya selama beberapa hari ini nggak pulang-pulang. Dan kakaknya pun udah berusaha untuk menelpon semua temen yang ada di kontaknya HP-nya dia tuh. Jadi dia coba nanya-nanya, ada si Sarah nggak, kayak gitu. Nah, selang berapa lama kejadian si Sarah ini menceburkan diri dan hilang, akhirnya ada satu warga di salah satu pinggiran Kalimalang itu menemukan satu mayat yang mengambang, perempuan. Nah, di situ dia coba lapor polisi juga. Nah, setelah cross check dengan apa yang dia pakai terakhir, terus pakaiannya seperti apa, ternyata cocok nih dengan pakaian yang dipakai Sarah terakhir. Setelah itu orang tuanya coba datang ke tempat tersebut, ternyata benar tuh Sarah. Itu Sarah yang ditemukan. Gitu. Di situ kakaknya pun nangis, ibunya pun nangis, dan saudara-saudaranya juga ikut nangis, karena mereka nggak sampai berpikir Sarah bakal mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri seperti itu. Ini. Betul. Nah, akhirnya si almarhum Sarah ini dibawa pulang lah ke rumahnya, dan kondisinya itu ya cukup memprihatinkan tuh. Karena dia itu ditemukan selang 2 minggu, kurang lebih lah ya, 2 minggu. Jadi kondisinya tuh udah perutnya membengkak, terus ya udah kayak kulitnya lah ya. Kulitnya udah pucat, udah ya namanya mungkin udah di berapa lama kan di air ya kan. Dan di situ keluarga nangis-nangis, dan akhirnya hari itu Sarah dikuburkan tuh. Setelah pengajian pertama itu, saat malam itu, jadi kakaknya ini mau tidur tuh. Ya, si Tarjo ini mau tidur, dan dia mendengar suara tangisan seperti tangisan Sarah yang sebelumnya dia pernah dengar. Jadi kakaknya tuh pernah dengar dia nangis saat waktu itu putus asa itu kan. Nah, yang dia dengar tuh persis dengan suara yang dia dengar malam itu. Dan dia mencari-cari tuh. Di mana asal suara tersebut? Di mana asal suaranya? Ternyata suara itu keluar dari kamarnya si Sarah. Itu jadi coba dia deketin, pas dia buka pintu, di situ ada Sarah tuh. Di situ ada Sarah. Sarah nangis, dan saat Sarah coba nengok ini,
abangnya langsung nggak bisa gerak tuh. Langsung kayak Terpaku aja lah dia. terpaku gitu ya. Ya, di situ si Sarah cuma bilang, tolong. Satu kata. Satu kata itu tuh. Sambil terisak-isak. Nah, di situ kakaknya masih belum tahu ada apa sih gitu. Ada apa gitu loh. Tolong-tolongnya tuh kenapa gitu. Ya dibalik perkataan Sarah tersebut. Betul. Nah, akhirnya di sini kakaknya coba berdoa tuh untuk arwahnya si almarhum. Ya. Dan tiba-tiba hilang gitu aja tuh. Nah, setelah itu selesai di hari itulah. Jadi pas habis pengajian pertama kakaknya udah dilihatin seperti itu. benar. Nah, ada satu kejadian lagi tuh. Si Sarah ini kan punya teman main ya. Namanya Yuli. Nah, Yuli ini memang rumahnya tuh nggak jauh dari si almarhum. Nah, suatu kali Yuli ini pulang kerja tuh. Pulang kerja, dimana dia kalau pulang kerja tuh pasti mandi dulu tuh. Langsung mandi, dan ketika dia mau mandi kan dia mesti ngambil anduk tuh di belakang rumah. Jadi anduknya tuh disamperin di belakang rumah, dia mesti ambil. Nah, saat pintu belakang dibuka, itu sebenarnya nggak jauh dari, ya bisa dikatakan cuman 5 meteran gitu dah rumah si Sarah. Ya. Nah, di situ dia dengar suara tangisan gitu, suara isakan. Iya, gitu. isakan nangis. Nah, dia datengin deh tuh dari sumber suaranya. Di situ dia lihat Sarah lagi dengan nangis. Nah, dengan spontan karena mereka memang akrab, Sahabat lah. sahabat lah ya. Yuli langsung bilang gini, lu kenapa Sar? Lu kenapa gitu? Cuman dia nggak nyamperin, cuman ngomong dari jarak jauh gitu. Lu kenapa? Gitu doang tangisan itu. Ya udah lu gak usah nangis gitu. Udah tenang gitu. Yaudah gue mandi dulu ya, ntar habis mandi gue samperin gitu. Karena mungkin mikirnya si Yuli ini kenapa gitu, ada masalah apa gitu lah ya. Saat dia mau masuk kamar mandi, dia nanya ke ibunya, Bu, itu Sarah kenapa dah nangis-nangis di luar gitu. Dan ibunya langsung kaget, hah, Sarah gitu. Kamu ingat gitu, kamu eling gitu, istighfar nak gitu. Emang kenapa sih Bu gitu? Si Sarah kan udah meninggal berapa hari yang lalu. Nah, si Yuli ini kaget tuh. Dan terus tadi siapa gitu. Anggapan si Yuli ini, si Sarah masih ada gitu, karena emang saking kedekatannya gitu ya. Iya, kedekatan mereka lah ya. Jadi dia sempat berpikir itu Sarah benar gitu loh. Dan ternyata ibunya bilang gitu. Dan akhirnya mereka berdoa lah untuk si almarhum. Selang berapa lama tuh geger dia tuh kampung itu. Dengan beberapa penampakan dan beberapa cerita arwah gentayangannya si almarhum. Ya, benar. Gitu. Dan sampai ada satu titik kejadian, ada satu tetangganya si Sarah waktu itu coba mau ke depan lah. Iya. Ke depan dalam arti dia pingin, kan di situ perkampungan itu ya. Dan mereka tuh lagi coba, biasalah anak-anak muda pada ngumpul kan ya, mau beli coba gorengan atau apa gitu kan. Nah, akhirnya salah satunya disuruh lah untuk beli makanan lah buat malam itu kan. Akhirnya dia pergilah untuk cari makanan ke depan gitu. Nah, sepulangnya dia beli makanan, tiba-tiba di balik pohon dia lihat Sarah. Si Sarah ini dengan tampilan yang serba putih tuh, rambutnya menjuntai, dan si Sarah sambil nangis dan bilang ke orang itu, ke mas-mas itu, dia bilang, tolong saya mas, tolong saya gitu. Tolong, dia harus bertanggung jawab gitu tuh. Ada kata-kata tambahan sih. Dia harus bertanggung jawab kan, maksudnya bingung ya, ada apa sih ya, ada apa sih gitu. Nah, setelah itu si mas-masnya ini
besokannya ke rumah si almarhum Sarah. Nah, dia kasih tahu lah apa yang dia lihat semalam, apa yang coba ada tersampaikan di situ. Nah, akhirnya keluarganya pun membenarkan kalau misalkan arwah si almarhum ini masih gentayangan tuh. Karena awalnya aja kakaknya kan udah lihat tuh. Di sini karena ada kata-kata tanggung jawab. Di sini akhirnya kakaknya langsung sepintas inget mantannya si Sarah. Si Sarmin tadi. Si Sarmin gitu. Sarmin tadi. Si Sarmin ini gitu, dan akhirnya di sini pun kakaknya coba menghubungi lagi si Kontak Sarmin. lagi lah ya. Tanya apa kabar sebelumnya, dan akhirnya di sini dia kaget gitu. Si Sarmin kaget karena dia baru tahu berita tentang Sarah yang udah nggak ada Sarah. dengan kondisi yang bunuh diri. Di situ Sarmin akhirnya dari kampungnya dia pergilah ke rumah si almarhum dengan izin istrinya. Dia coba menceritakan kondisinya seperti ini ke istrinya, dan istrinya coba mengerti dan akhirnya mengizinkan si Sarmin datang ke rumah almarhum. Sampai di rumah almarhum ini, si Sarmin langsung menceritakan lah kondisi terakhirnya seperti apa hubungan mereka. Jadi dia cerita kalau misalkan mereka tuh sebenarnya emang udah pernah berhubungan, dan akhirnya dia mencoba kasarnya bertahan dengan penolakan dari si Tarjo, cuman karena nggak kuat akhirnya dia memutuskan si Sarah tadi. Dan akhirnya dia pulang kampung dan menikah gitu loh. Dan di situ akhirnya kakaknya bilang, tolong kamu ke kuburannya si Sarah gitu, kuburan si Sarah, dan coba tolonglah kamu doakan dia, siapa tahu. Iya, karena gini, itu si Sarah ini hampir 1 bulan tuh menggentayangin perkampungan situ. Cukup lumayan ya. Cukup lama gitu, karena cuman gini, walaupun 1 bulan itu nggak langsung tiap hari, besokannya ada lagi, besokannya enggak. Jadi misalkan selang berapa hari ada yang di sini dia takutin. Pokoknya jadi di situ perkampungan situ jadi kasakusuk masyarakat lah kalau misalkan ada arwah gentayangan si almarhum ini. Yang membuat warga pada nggak tenang. Betul, ya. betul. Karena gini, sempat beberapa warga itu rumahnya diketok tuh. Tolong, tolong. Itu kata-katanya yang disebutin, tolong. Setelah dikonfirmasi sama si Tarjo ke Sarmin ini, Sarmin datanglah ke kuburannya si almarhum. Di situ dia menyesal dengan apa yang dia perbuat, dan dia minta maaf, dan dia mengirimkan doa untuk si almarhum tadi. Dan malam itu akhirnya si Sarmin numpang istirahat dong di kamarnya si Sarah. Karena gini, kamar yang kosong itu tinggal kamarnya si almarhum di rumah itu. Jadi akhirnya Sarmin tidur di kamarnya almarhum. Dan di sini malamnya itu si Sarmin kebangun karena di sini ada bisikan yang coba bisikin kupingnya si Sarmin dengan kata-kata, tolong aku mas gitu. Dan akhirnya dia coba kebangun tuh si Sarmin. Setelah dia bangun, ternyata di balik kan pintu nih ya. Di sini ya pintu kamarnya ternyata udah ada arwah gentayangan si Sarah. Si arwah gentayangan Sarah ini dia nggak banyak bicara, cuman kata-kata tolong aku mas gitu.
Di sini Sarmin pun ketakutan karena gini, dia tahu betul cerita-cerita yang udah diceritain sama si Mas Tarjo tadinya. Dan di sini dia akhirnya mengalami sendiri tuh apa yang dirasakan oleh sebagian warga tentang gentayangannya si almarhum. Di situ si Sarmin nggak banyak ngomong, cuman bilang gini, maafin aku deh, maafin aku, dan semoga kamu bisa tenang di sana. Dan dia di situ mencoba baca doa sebisanya dia, dan tiba-tiba arwahnya ini hilang gitu aja, sama seperti yang Tarjo alamin. Jadi ketika baca doa arwahnya tuh hilang. Nah akhirnya di sini pun setelah 1 bulan itu warga dikumpulin lagi untuk bikin pengajian bersama lagi nih. Dan di sini pun si Sarmin ikut pengajiannya. Jadi dia nggak langsung pulang ke kampung, tapi ikut pengajian tersebut. Akhirnya bikin pengajian bersama-sama. Dan di sini pun kakaknya meminta maaf juga tuh. Pokoknya dia minta maaf kalau misalkan waktu itu dia nggak merestui hubungan mereka, nggak merestui ini. Dan di sini semua minta maaf. Si Sarmin juga minta maaf ke kakaknya. Dan setelah pengajian itu, alhamdulillahnya nggak pernah kejadian lagi. Ya mungkin udah tenang lah. Ya jadi si Sarmin nih meminta maaf kepada Tarjo juga minta maaf sama Sarmin nih dengan kejadian yang kemarin itu. Nah semenjak kejadian itu, dalam kurun waktu berapa lama pun perkampungan itu nggak pernah digentayangin arwah si Sarah lagi. Oke. Iya. Ceritanya emang penuh makna, penuh banyak misteri lah di situ ya. Dramatis banget sih. Dramatisir banget ya. Jadi karena gini, mungkin yang gua sangka tuh bagian-bagian terakhirnya itu ternyata setelah pengajian itu nggak pernah nampakin lagi si arwah itu. Karena kan si selang berapa lama itu kan beberapa warga sempat ditakutin. Ya tampakin terus. Betul. Ya mungkin ya kalau emang menurut gua gitu Bang ya. Kenapa ya si almarhum Sarah tadi dia menggentayangin seluruh warga yang kurun waktu kurang lebih 1 bulan ya. Ya karena tadi si almarhum Sarah itu kan karena dia ini orangnya tadi balik lagi periang, orangnya aktif, orangnya baik lah di kalangan masyarakat, jadi dikenal lah mungkin ya kan. Mengapa dia bisa datangin setiap warga? Karena pikirannya mungkin dari sekian warga yang dia kenal, yang dia datengin, bisa membantu dia dengan cara ya tadi menyampaikan pesan dia. Terakhir dia ya, sebelum dia meninggal, ya kan, dia ini minta supaya tadi apa ya, ibaratnya kejanggalan yang bahasanya membuat kematian ini, salah satunya apa tadi? Kematian dia nanti nggak wajar lah. Betul. Dia bunuh diri dan ternyata itu juga ada asbabnya dari salah satu cowoknya. Betul. Yang nanti saya ya mungkin tadi minta maaf lah intinya. Betul. Dengan cara ya mungkin Anda datang ke kuburan atau tadi kita bikin pengajian bareng-bareng. Tapi sebelumnya kan sempat juga ditahlilin kan bikin pengajian. Tapi tetap gentayangan. Ya mungkin di situ tadi balik lagi. Mungkin masih kurang ada 1 orang yang dia cari. Betul. Dan singkat cerita akhirnya datanglah si cowoknya si Sarmin ini. Ketika Sarmin datang dengan tulus ya hati, dengan ya lewat hati nurani dia yang paling dalam lah, dia bersama kakaknya si almarhum tadi, si Kak Tarjo, dengan si Sarmin sama-sama saling bermaafan. Dan ya akhirnya tadi warga-warga pun ikut ikhlas juga dengan kepergian si almarhum, sampai akhirnya almarhum alhamdulillah tenang di sana. Oke. Gitu. Nah kalau misalkan dari cerita ini tuh sebenarnya kalau misalkan untuk arwah gentayangan itu, yang gue tanya ya sepengetahuan lu ya, arwah gentayangan itu kan dia bunuh diri. Nah sebenarnya kalau misalnya kita tahu gimana sih tuh nasib orang yang bunuh diri itu sebenarnya? Iya, ya mungkin ya yang gue tahu mesti Bang ya. Ini ketika arwah orang yang bunuh diri itu ya kadang ya, bukan kadang, udah pasti ketika dia matinya nanti dia bunuh diri, apapun lah, entah gantung diri, entah lompat, entah apapun intinya, itu dia otomatis pasti
berdampak ya, atau akhirnya itu akan tadi penasaran, atau yang orang bilang tuh dia akan mendatangi keluarga-keluarga terdekat dia, masyarakat dia, dan lebih yang utama tuh orang-orang yang dia sayangi dulu bang. Gitu. Dan ketika dia matinya bunuh diri, jelas ya kalau dari secara logika tadi emang di luar nalar banget bang. Sedangkan orang yang sudah nggak ada, tapi terkadang kok dilihat persis banget sama kayak si arwah si almarhum tersebut yang masih hidup persis banget. Cuma bedanya memang bisa hilang, atau bahasanya inilah hal-hal gaib lah itu kan setan. Tapi ketika kita ambil dari sudut pandang agama, berarti ketika matinya seperti itu bunuh diri ya, yang bahasanya nggak direduin sama Allah gitu ya bang ya, itu udah pasti bahwasanya akan mendapatkan siksaan bang dalam kuburnya. Dan tadi gimana cara win-win solutionnya? Tadi dengan keluarganya membantu mendoakan ya kan orang-orang terdekatnya, dan tadi si orang yang dulu pernah ya apa ya punya cinta asmara lah, walaupun akhirnya berakhir nggak baik gitu, maksudnya putus, tapi ya akhirnya gue yakin setiap orang yang meninggal apapun itu bang ya, dia bunuh diri entah yang lain-lain, tapi kalau selama masa hidupnya dia masih mempunyai amal, dan juga dia nantiasa masih apa ya, keluarganya tuh masih banyak lah yang peduli sama dia, yang mengirimkan doa, nggak pernah putus lah intinya ya, itu ya insya Allah bang nantiasa dia itu masih bisa diampunin sama Allah gitu. Nggak ada bahasanya dia ibaratnya udah pure bahasanya terus digentayangan, enggak, pasti suatu saat gentayangan dia itu akan berakhir seiring dengan waktu. Dan tadi yang penting keluarga tadi nggak bosan dan nggak ngelupain si almarhum itu sih bang. Ya, jadi awal cerita ini gue dapet sih, yang pertama gue pikir sih kasihan tuh, karena ya yang niatnya baik awalnya, yang niatnya menikah ya, malah ujungnya jadi yang bunuh diri gitu. Iya benar. Dan ya mungkin buat teman-teman di rumah ya kalian bisa paham lah apa pelajaran dari cerita ini. Jadi ya kalau bisa apapun niatnya, selama itu niatnya baik ya dijalanin gitu loh. Betul. Ya terlepas dari adat ataupun itu ya, misal nggak boleh ngelangkahin atau apapun itu kan sebenarnya iya si Tarjo harusnya nggak ego lah. Iya, harusnya dia lebih berpikir lagi lah ke belakang. Harusnya si ego harusnya dengan egonya dia tuh bisa dia coba redam gitu, karena ketika di situ dia coba menjadi wali nikahnya itu kan dia juga dapat pahala tuh. Betul, secara nggak langsung nih apa ya, ibaratnya dia tuh mewakili almarhum ayahnya lah yang nggak ada. Dan di sini dia orang jadi menikah nih gitu kan dengan yang awalnya, walaupun ya ada satu hal yang mesti kalian catat, ada hal yang nggak baik nih juga dilakukan sama si almarhum sama si Sarmin gitu. Ya kalau bisa ya jaga akidah lah. Iya betul. Gitu. Kalau bisa ada batasan lah ya. Betul. Tapi bang mungkin ya semisal kayak si Tarjo ini dia berpikir ulang lagi ya, kenapa kok si adenya si almarhum ini ngebet banget buru-buru pengen nikah gitu kan. Seharusnya dia kalau dia kembali lagi berpikir ya, ini ada apa ada something, ada sesuatu atau apa. Betul. Mungkin dia bisa bang menurunkan egonya. Betul. Karena tadi dia mungkin ya belum. Cuman kan dia tahu malah di belakang. Nah, dan, di akhir. Dan alhamdulillahnya ada proses tabayun nih dari si kakaknya sama si Sarmin inilah gitu lah ya. Dan ya mungkin gitu aja Tung ya cerita kita kali ini ya. Ya semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya, bisa ambil manfaatnya dari cerita ini. Dan makasih banget buat si Bin Fulan ini ya yang udah mengirimkan ceritanya. Yang ceritanya sebenarnya sangat banget manfaat lah buat kita dalam arti. Intisarinya bisa kita dapat lah, walaupun memang ada sedihnya. Ya lebih banyak sedihnya sih tuh. Sebenarnya karena apa ya, proses yang nggak direstuin itu jadi bunuh diri dan gentayangan. Betul. Ya, mungkin adalah bahasa hikmah atau satu kata-kata ya yang gue ingat maksud gue ya tentang kisah dari si Fulan di sini. Terkadang bang, apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Sang Maha Kuasa baik lagi. Makanya terkadang kalau kita buru-buru nafsu, bisa jadi menurut kita tuh dia oke gini-gini kan. Ternyata apa semua gitu ada malah merugikan dia. Ya cuma balik lagi ya bahasanya kita harus tetap yakin gitu kan, harus tetap kalau memang itu semakin kita coba semakin membuat diri kita sakit, lebih baik kita tinggalkan bang. Iya jadi
ya balik lagi situ, jangan pernah memastikan kehidupan walaupun Iya. jodoh atau rezeki atau apapun. Iya, benar. Jangan pernah, ya yang pasti ya cuma mau tuh. Ya, betul. Yang ya misalkan dia jodoh gua, dia punya gua. Ya walaupun kayak gitu ternyata nikahnya si Salma malah sama orang lain. Betul. Dia udah pede aja gitu kan. Iya. Sampai kepedean dia tadi membuat dia gagal paham sampai kira dia mengakhiri hidup dia. Iya, gitu sih teman-teman. Jadi paling gitu aja cerita gue Pitung tentang Iya. kiriman dari Bin Fulan ini. Makasih juga buat Bin Fulan udah ngirimin ceritanya, dan buat teman-teman di rumah kalau misalnya kalian punya cerita mistis yang seperti ini atau memang di luar cerita seperti ini pun nggak masalah, bisa dikirimkan ke kita di email yang udah kita cantumin di deskripsi. Paling gitu sih. Oke teman-teman, mungkin itu aja cerita dari Fulan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe to ngobrol.com. Semoga ngobrol.com kedepannya bisa membawakan cerita-cerita yang bermanfaat dan juga cerita yang bisa teman-teman ambil hikmahnya ya. Seperti biasa teman-teman, cerita ini semuanya ya teman-teman ambil positifnya, teman-teman buang negatifnya. Oke teman-teman, gue Pitung, gue pamit undur diri. Gue Jambe. Stay tune terus di ngobrol.com.